Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, kita akan lanjut ke ceritanya. Zidane membuka matanya. Ia bangkit dari tidurnya. Ia memegang kepalanya yang terasa berat. Tiba-tiba sekelebat kejadian terlintas di otaknya. Saat dulu pertama kali ia meminum alkohol dengan jumlah banyak, dan semalam pun sepertinya ia menenggak alkohol yang cukup banyak hingga ia tak sadarkan diri. Ia pun bangkit dari ranjang menuju ke kamar mandi untuk menyegarkan diri. Setelah mandi dan menyegarkan diri, ia pun berniat turun untuk sarapan bersama kedua orang tuanya. "Pagi Mom, Dad," sapa Zidane saat sampai di meja makan. Ia menarik kursi dan duduk di hadapan kedua orang tuanya. "Pagi," jawab Albert dan Sonya berbarengan. "Zidane, semalam kau mabuk?" tanya Sonya, yang melihat mata Zidane memerah. Ia mengoles roti dan menyodorkannya ke hadapan Zidane. Sebelum Zidane menjawab ucapan Sonya, mata Zidane menangkap leher Sonya ada bercak merah. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Albert? Melihat tanda merah yang berada di leher Sonya, seketika ia ingat ucapan Albert semalam saat berbicara tentang Albert yang ingin mempunyai anak kembali. Mengingat hal tersebut, Zidane langsung tersedak. Ia langsung menatap Albert. Albert yang tahu apa yang dipikirkan oleh Zidane mengulum senyum dan mengalihkan tatapannya ke arah lain. "Zidane, kau kenapa?" tanya Sonya. Zidane menenggak jus yang ada di depannya. Sebelum menjawab, ia menatap Albert. Albert yang ditatap oleh Zidane mengisyaratkan Zidane untuk tak membuka mulut tentang tanda di leher Sonya, karena rupanya Sonya tak menyadari sama sekali. "Aku tak apa-apa, Mom," jawab Zidane. Ia mengambil roti dari piring dan memakannya. "Mom, apa kau tak ada rencana pagi hari ini?" tanya Zidane setelah menyelesaikan sarapan mereka.
Sepertinya Mommy ingin berbelanja. Kenapa memangnya? Aku sarankan jika Mommy ingin pergi, Mommy harus memakai syal untuk menutupi leher Mommy, jawab Zidane sambil bangkit dari duduknya. Belum Sonya bertanya lagi, Zidane sudah pergi meninggalkan meja makan. Setelah Sonya berpikir, kenapa Zidane menyuruhnya memakai syal, ia mengambil ponsel dan menyalakan kamera depan untuk melihat ada apa di lehernya. Matanya membulat sempurna saat melihat di lehernya banyak tanda merah. Ia langsung menoleh ke arah Albert. Albert yang ditatap hanya tersenyum. Sonya, jangan menyalahkanku. Salahkan dirimu sendiri yang terlalu menggoda. Sebelum Sonya mencercanya, Albert terlebih dulu berucap. Ia berucap dengan santai, membuat mata Sonya membulat. Oke, kita berganti ke tempat yang berbeda. Saat berada di pelukan suaminya, tangis Gia luruh. Ia memeluk Zen begitu erat. Kau jahat, Zen. Kau jahat, isaknya. Satu tangannya memeluk Zen, satu tangannya lagi memukul-mukul dada Zen. Sesekali Zen meringis karena merasakan sakitnya pukulan Gia. Namun ia tetap membiarkan Gia melakukannya. Ia hanya memeluk, mengusap lembut punggung Gia, membiarkan Gia tenang di dalam dekapannya. Setelah dirasa Gia sudah tenang, ia melepaskan pelukannya. Ia menangkup pipi Gia dan menghapus air mata Gia dengan ibu jarinya. Setelah itu, Zen mencium kening Gia dengan penuh kasih sayang. Maafkan aku, ucap Zen. Mendengar ucapan Zen, Gia mengangkat kepalanya. Bukannya menjawab, Gia malah mengecup sekilas bibir suaminya. I love you, Daddy, ucap Gia. Seketika tubuh Zen terpaku saat mendengar ucapan Gia. Selama ini ia menunggu-nunggu Gia mengucapkan cinta padanya. Bahkan kali ini Gia memanggilnya Daddy, bukan memanggil namanya. Saking terkejutnya, Zen mencengkram kedua bahu Gia. Katakan sekali lagi, pinta Zen
dengan nada memaksa. Ia ingin mendengarkan lagi pernyataan cinta istrinya. Dia melihat sekelilingnya. Karena kondisi di sekitarnya sepi, dia memberanikan diri mengecup lagi bibir suaminya. Zen tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia menahan tengkuk Gia. Baru saja Gia membalas ciuman suaminya. Lidahnya merasakan ada yang aneh. Apalagi jika bukan rasa dari pelembab dan bedak yang dipakai Zen saat di rumah sakit. Oke guys, sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Subscribe. Saya Mimin. Bye bye.